Ohayo gozaimasu minasan. Nah, ketemu lagi sama saya Irmayani Anggela di pembahasan materi bahasa Jepang. Nah, sekarang kita udah masuk minggu ke-11 nih. Lebih banyak dong yang harus dipelajari dan kita juga sudah mulai masuk ke buku Minna Nihongo ke-2. Jadi, kalian lebih harus bisa cepat memahami materi-materi yang saya review. Nah, sekarang saya akan mereview dari mulai bab 27 sampai 30. Nah, sekarang di bab 27 kotobanya ada beberapa yang sudah dirangkum. Contohnya ada dekimas, dibuat, hashirimas, berlari. Kalian bisa baca kotoba-kotoba di atas, rangkuman kotoba dari buku Minna Nihongo yang kedua terjemahan. Nah, kotoba-kotoba ini yang akan kita pakai untuk pembahasan di bab 27. Jadi nanti beberapa kotoba ini akan ada di bab 27, makanya kalian harus tahu kotoba-kotoba yang sudah dirangkum di bab 27 ini. Nah, sekarang kita akan pertama-tama membahas kanji. Nah, di bab 27 ini yang kita akan mengenal kanji hang atau setengah. Nah, turunan dari kanji hang atau setengah itu adalah hang toshi atau setengah tahun, ada hambung atau setengah bagian, ada yoji hang atau 4/30. Nah, ini adalah contoh kanji setengah ya teman-teman. Kalian bisa mulai latihan dengan menutup bagian atas, lalu kalian akan membaca yang bagian bawah. Apakah kalian sudah bisa membaca kanji hang atau belum? Di bawah ada contoh untuk latihan ya. Nah, sekarang kita juga akan mengenal kanji-kanji yang terdapat di bab 27. Ada kanji melihat atau terlihat, mendengar atau terdengar, ada kanji Gunung Fuji, lalu anak-anak, setiap hari, bahasa, dan bahasa Inggris, dan terakhir adalah suka, kanji sukina atau suka. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 27 nih. Di bab 27 ini kita akan membahas tentang yang pertama, ada kata kerja potensial atau kemampuan, yang kedua ada miemas, kikoemas, ada dekimas, lalu yang ketiga ada shika, maseng, lalu yang terakhir ada partikel wa atau partikel perbandingan. Nah, kita yang pertama kita akan membahas tentang doshi atau kata kerja. Pengulangan tentang kata kerja. Kata kerja golongan 1 adalah sebelum mas, hiragana kolom kedua. Contohnya, hatarakimas, bekerja, kakimas, menulis, dan lain-lain. Nah, ada not untuk imas, okimas, dan orimas itu adalah kata kerja golongan 2. Walaupun sebelum masnya hiragana kolom ke-1. Tapi dia merupakan kata kerja golongan kedua. Lalu ada kata kerja golongan 2 sebelum mas hiragana kolom ke-4. Contohnya, nemas, oboemas, akemas. Nah, notnya itu imas, arimas, dan okimas termasuk golongan 2 ya. Lalu golongan 3 ada kimas dan simas. Itu adalah pengulangan kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja potensial. Materi kita yang pertama di bab 27. Kata kerja potensial atau bisa itu adalah merupakan kemampuan, kata kerja yang menunjukkan kebiasaan atau kemampuan seseorang. Nah, contohnya nih kata kerjanya. Kata kerja hiragana golongan 1, rubah hiragana kolom kedua sebelum mas menjadi kolom keempat. Jadi kan kalau kata kerja golongan 1 itu sebelum mas hiragana kolom kedua. Nah, ketika dia menjadi kata kerja golongan potensial, nah golongan 1 itu sebelum masnya dari yang sebelumnya hiragana kolom kedua menjadi hiragana kolom keempat. Misalkan aimas itu kan aimas, i golongan 1 menjadi aemas. Pergi, ikimas, jadi ikemas. Itu contohnya. Lalu yang selanjutnya ada kata kerja golongan kedua. Cara merubah menjadi kata kerja potensial adalah rubah masnya menjadi raremas. Ini lebih gampang dibanding kata kerja golongan 1. Misalkan kata kerja golongan 2-nya adalah makan, tabemas menjadi tabe raremas gitu. Tabemas menjadi tabe raremas. Hanya mengubah mas menjadi raremas. Lalu kata kerja potensial yang ketiga atau golongan 3 itu ada kimas jadi koraremas, terus mote ikimas menjadi mote koremas, simas menjadi dekimas,
Benkyo shimasu menjadi benkyo dekimasu. Kaimono shimasu menjadi kaimono dekimasu. Tidak semua kata kerja diakhiri shimasu adalah kata kerja golongan 3. Hanya kata kerja yang memiliki versi kata benda lah yang termasuk golongan 3. Itu notes untuk golongan ketiga. Jadi kayak kalau misalkan belakangnya shimasu melakukan, itu kita rubahnya ke dekimasu. Nah, selanjutnya ada rebung. Contohnya, saya tidak bisa memakai sumpit. Watashi wa hashi ga sukaemasu. Gitu. Partikelnya adalah partikel ga ya teman-teman. Lalu ada contoh lain di atas, kalian bisa baca. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Miemasu, kikoemasu, dan dekimasu. Miemasu artinya terlihat, kikoemasu artinya terdengar, dan dekimasu artinya jadi atau dibuat. Berbeda dengan konteksnya dengan dekimasu yang artinya bisa. Jadi dekimasu itu memiliki banyak arti tergantung konteks kalimat yang akan kalian pakai. Jadi kalau kalian akan bilang kuenya sudah jadi, itu pakainya tetap dekimasu, bukan kuenya bisa, tapi kuenya sudah jadi. Lalu contohnya mimasu menjadi miemasu. Miraremasu menjadi kikokemasu. Terlihat, miemasu menjadi kikoemasu, terdengar. Dibuat menjadi atau dikimas. Nah, di atas ada contoh kalimat, kalian bisa baca. Nikai kara hanabi ga miemasu. Terlihat kembang api dari lantai 2. Lalu ada Yamada-san no koe ga kikoemasu. Suara Yamada tidak terdengar. Nah, sekarang ada contoh kalimat atau renshu. Kalian bisa membaca. Terdengar suara anak-anak. Kodomo tachi no koe ga kikoemasu, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada partikel shika yang artinya hanya atau cuma. Penggunaan shika ini mirip seperti penggunaan dake. Bedanya adalah shika harus diikuti kata kerja negatif atau maseng. Contohnya, watashi wa Indonesia shika Indonesia go shika hanashimasen. Saya hanya bisa berbicara bahasa Indonesia. Ada contoh beberapa kalimat yang bisa kalian pakai dan kalian pahami. Selanjutnya ada partikel wa. Fungsi partikel wa di sini adalah sebagai perbandingan dua hal yang berlawanan. Contohnya, hiragana wa yomemasu ga kanji wa yomemasen. Kalau hiragana bisa baca, tapi kalau kanji tidak bisa baca, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 28. Ada beberapa kosakata atau kotoba yang bisa kalian hafal di bab 28. Ini adalah rangkuman kotoba dari bab 28 yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya ini adalah kanji yang akan kita pelajari di bab 28. Ada wakeru atau membagi, ada wakeru atau mengerti, ada jufung 10 menit, jubung cukup, ada fang setengah. Lalu ada kanji to orang, seihin kehidupan, dan gaikokujin orang asing. Nah, selanjutnya ada beberapa kanji dari kotoba di bab 28. Contohnya ada kanji ongaku atau kanji musik, lalu ada kanji mainichi setiap hari, ada kanji tomodachi teman, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk bab 28. Apa aja sih yang bakal dipelajari? Yang pertama ada nagara yang artinya sambil, lalu ada teimas, aktivitas kebiasaan, lalu ada partikel shi, dan sorede, dan soreni. Jadi itu semua yang akan kita pelajari di bab 28. Lalu selanjutnya ada nagara. Nagara digunakan saat ingin menyebutkan dua kegiatan yang bersamaan. Contohnya, terebio minagara gohan o tabemasu. Makan nasi sambil nonton TV. Tapi kegiatan utamanya adalah makan nasi. Jadi di akhir kalimat. Rumusnya seperti yang tertera di atas. Lalu yang kedua ada teimas atau kebiasaan. Nah, teimas ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan sebagai kebiasaan. Contohnya, mayasa kopi o nondeimasu. Minum kopi setiap pagi.
Mainichi gokai oi no shiteimasu. Sholat 5 kali setiap hari.